ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan tongkol yang enak banget. Betul tadi di pasar kalau lihat ada ikan masih seger-seger Fluffy, terus aku langsung beli untuk bikin lauk makan siang hari ini. Kalau misalnya Fluffy nggak punya ikan tongkol, juga bisa diganti pakai ikan lain, misalnya ikan tenggiri atau ikan kue. Itu juga enak banget dimasak model kayak gini Fluffy. Ini kita potong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah, kita siapkan untuk bumbu marinasinya. Ada bawang putih, jahe, kunyit, dan juga sedikit garam. Ini kita haluskan, kemudian kita tambahkan lagi air supaya bumbunya nggak terlalu pekat. Kalau sudah, ini mau kita pakai untuk marinasi ikannya. Kita akan balur-balurin. Pastikan semuanya tercampur rata. Nanti kalau sudah tercampur rata, kita diamkan atau kita marinasi dulu selama 15 menit supaya nanti bumbunya itu ngeresep dulu, baru nanti kita akan goreng Fluffy. Kalau sudah selesai dimarinasi, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng ikannya. Ini ikannya aku goreng jadi 2 kali Fluffy karena wajannya nggak terlalu besar, jadi aku gorengnya sedikit-sedikit dulu aja. Jangan lupa kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, ini mau kita balik. Biarkan nanti sampai bagian bawahnya juga agak kering lagi. Setelah itu kita angkat, ini cukup 1 kali balik aja udah cukup Fluffy, nggak perlu bolak-balik. Kalau misalnya sudah matang, warnanya udah cantik banget. Nah, ini sudah siap kita angkat. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Jajannya ini kayak gini aja tuh rasanya udah enak, udah gurih Fluffy. Apalagi nanti kita tambahkan pakai bumbu-bumbu lainnya. Kita pakai lombok hijau, yang besar. Kita iris tipis-tipis. Kalau misalnya nanti Fluffy mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan lombok hijau yang tepulus itu loh Fluffy, itu juga nanti enak banget. Nah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, kunir. Terus tambahkan lagi kemiri, tambahkan sedikit air supaya lebih cepat menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini wajan bekas goreng ikan tadi kita pakai untuk numis bumbunya. Aduk-aduk, biarkan nanti wangi. Kalau sudah wangi, warnanya juga udah cantik kayak gini, udah pecah minyak. Sekarang kita akan masukkan bumbu aromatik lainnya, ada salam, kemudian ada serai. Kita aduk-aduk lagi. Kalau udah wangi banget, udah tanak bumbunya, udah mateng, baru di sini kita akan tambahkan lagi air, tambahkan lagi garam, gula, penyedap rasa, aduk-aduk lagi, biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, ini mau kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita goreng. Nah, kita bolak-balik. Nah, sekarang apinya kita kecilkan aja dulu, nanti biar bumbunya ngeresep dulu. Dan udah rodok susut. Nah, sekarang kita akan masukkan lombok hijaunya. Ini kenapa lombok hijaunya masukinnya terakhir, supaya nanti warnanya tetap cantik Fluffy. Aduk sebentar. Dah, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Ini udah mateng, warnanya udah cantik banget. Rasanya udah enak, gurih, dan juga buket. Sekarang kita siap sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan jangan tempe. Nanti kita campurin pakai godong melinjo yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu tempenya. Kemudian ini mau kita potong-potong. Potong-potongnya boleh gede-gede ataupun misalnya Fluffy mau kecil-kecil kayak aku hari ini juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu, terus kita siapkan godong melinjonya Fluffy. Ini kebetulan di halaman rumah tuh godong melinjo lagi pada terubus, jadi aku petik untuk campuran masak jangan tempenya. Kemudian nanti kita cuci bersih. Kalau sudah, siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita mau pakai kemiri, bawang putih, bawang merah. Terus mau kita haluskan. Misalnya Fluffy mau pakai ulekan boleh, atau misalnya Fluffy mau pakai blender ya boleh. Rasanya Fluffy di rumah aja, enaknya pakai yang mana. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis-tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk, kita tumis sampai nanti aromanya wangi
banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi ada godong salam, laos. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, di sini kita akan masukkan tempenya terlebih dahulu. Untuk godong melinjoknya itu nanti aja belakangan Flavis, karena sebentar banget matang, jadi masukinnya belakangan aja. Kita masak dulu tempenya sama bumbunya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi dan juga tempenya sudah setengah matang, kita akan masukkan santannya. Tadi aku pakai santan yang masih seger banget Flavis, jadi rasanya itu lebih gurih dan ada manis-manis piye gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar nanti santannya nggak pecah. Tambahkan gula, garam. Misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa atau kaldu-kalduan juga boleh banget. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah mendidih, baru di sini kita akan kecilkan apinya, terus kita masak sampai nanti matang dan juga tanek. Kalau sudah matang, baru kita akan masukkan godong melinjo. Nah, kalau godong melinjo udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis, karena godong melinjo kan sebentar banget matang. Kita tunggu mendidih. Kalau sudah, ini udah matang. Ini mau siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget Flavis untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Apalagi untuk kayak orang kayak aku Flavis, suka banget masak-masakan deso kayak gini. Ini enak banget. Sekarang kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan layur. Biasanya kan kalau Flavikasi masak ikan layur itu yang ikannya udah diasinin, ikan asin ya. Tapi hari ini Flavikasi mau bikin ikan layurnya itu masih seger. Nih tadi sudah aku beli di pasar, kebetulan lagi ada ikan layur yang seger. Jadi mau langsung aku beli aja, terus aku mau masak untuk maem siang hari ini. Ini mau kita potong-potong terus nanti kita cuci bersih. Bagian kotoran itu nanti juga kita buang ya. Kalau misalnya sudah dibersihkan, ini mau kita marinasi sebentar pakai sedikit garam. Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, ini mau kita goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, ini mau kita goreng ikan layur. Ya siapa di sini yang suka banget sama ikan layur? Kalau Flavikasi itu dari kecil tuh suka banget sama ikan layur. Cuman waktu dulu itu paling maamnya tuh ikan layur yang asin Flavis, nggak bisa maam yang masih seger kayak gini karena bumbunya jauh banget kalau misalnya masih seger kayak gini, dan harganya juga lebih mahal. Makanya dulu waktu Flavikasi kecil makanya selalunya yang sudah diasinkan ikannya. Sekarang kalau misalnya Flavikasi mau cari, tinggal ke pasar pagi naik motor udah deh kita beli. Ini mau kita goreng. Tadi aku taburin sedikit pakai tepung tapioka ya, ataupun tepung beras juga boleh, itu supaya nggak terlalu meletup-meletup saat digoreng. Kalau misalnya ini sudah kering, ini mau kita angkat terus kita goreng lagi sisanya. Ini tadi aku goreng menjadi beberapa bagian Flavis, beberapa kali. Nah, wajannya kan nggak terlalu gede banget, jadi lebih baik goreng jadi beberapa kali aja. Cara gorengnya juga sama seperti tadi ya. Ini cuma kita cemplung ke dalam minyak panas, terus habis itu kita goreng sampai nanti mateng. Karena ikan layur ini bukan tipe ikan yang rewel Flavis kalau digoreng, jadi masaknya itu juga enak gitu. Ini sudah matang, ini mau kita angkat terus kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kalau masak ikan layur itu bumbunya itu mesti pepek, terus yang pedes, nanti juga ada manisnya. Wah enak banget. Sekarang kita siapkan dulu lombok rawitnya ya. Lombok rawitnya kita iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau misalnya nanti ada cabai yang merah keriting boleh, ataupun merah yang gede juga boleh banget Flavis. Cabainya yang banyak. Kemudian di sini kita tambahkan lagi brambang atau bawang merahnya. Kita iris-iris juga. Kalau sudah diiris-iris, kita tambahkan lagi bawang putih. Jadi nggak cuma brambang, ada bawangnya juga. Kita iris-iris juga. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi tomat hijau. Wah, makin seger lagi nanti rasanya. Tomat hijaunya juga mau kita iris tipis-tipis aja kayak gini Flavis. Dah nih lombok, bawang, brambang, tomatnya sudah selesai kita iris-iris. Sekarang kita siapkan wajan tadi bekas goreng ikannya ya. Masih ada bekas minyaknya tuh. Nah kita pakai untuk gongsong bumbu-bumbunya. Masukkan dulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi banget.
Kemudian masukkan lomboknya, kita aduk-aduk lagi biar nanti agak kering dan wangi. Baru kita akan masukkan tomat hijaunya. Dah kita aduk-aduk. Sekarang kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa dan juga kecap manis. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, baru kita akan masukkan ikan layurnya sudah tadi kita goreng. Oh iya Flavis, aku tambahkan lagi, ini ada lencah, ini boleh dipakai boleh enggak ya. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai lencah, terus mau pakai pete juga boleh banget. Kita aduk-aduk. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal digosreng sebentar. Habis itu udah mateng, rasanya udah gurih banget. Jadi rasanya itu gurih, pedes, manis, terus ada segernya karena tadi kita pakai tomat hijau. Terus ini ada lencaknya juga, jadi udah nggak perlu pakai lalapan lagi. Udah seperti ini aja Flavis. Sekarang kita mau langsung sajikan di meja makan. Kebetulan ini mau untuk lauk makan siang. Kalau misalnya Flavis untuk sarapan juga boleh banget, enak banget. Misalnya ini masaknya siang ataupun sore nggak habis, diangetin lagi untuk besok pagi, itu masih enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep lauk yang simple, yang enak banget. Kita mau bikin oseng-oseng nangka muda. Ini nangka muda tadi aku potong kecil-kecil kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan. Kita siapkan bahan tambahannya. Aku mau pakai udang rebon. Ini nanti udang rebonnya bikin masakan itu jadi wangi dan juga gurih banget. Sekarang kita rebus dulu nangka mudanya. Rebusnya nggak usah lama-lama Flavis. Sebentar empuk karena kita potongnya kecil-kecil. Sambil menunggu kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple-simple aja, yang praktis. Karena maunya kalau masakan hari-hari itu yang simple, yang praktis aja Flavis. Kita siapkan lomboknya. Untuk lomboknya di sini aku pakai yang merah, hijau dan juga ada yang rawit juga. Kalau nanti misalnya Flavis adanya cuma rawit aja ya nggak apa-apa. Atau misalnya Flavis adanya cuma yang merah aja juga nggak apa-apa. Kita tambahkan lagi ada bawang merah. Ini bawang merahnya juga cukup kita iris-iris. Selain ada bawang merah, di sini kita juga akan tambahkan lagi bawang putih dan juga nanti kita mau pakai tomat. Untuk tomatnya ini sisa kemarin aku belanja untuk masak ikan asin Flavis, masih ada, jadi warnanya agak hijau dan kemerahan. Sajanya kemarin tuh hijau aku beli ya, cuman udah kacak berapa hari warnanya udah agak kemerahan kayak gini, nggak apa-apa. Kemudian kita iris-iris. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Kita tengok nangkanya tadi, kita rebus nangkanya ini sudah mateng, sudah empuk. Kita sisihkan, kita saring. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, ini mau kita tumis bumbu-bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang putih, bawang merahnya, kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget Flavis. Tambahkan juga lomboknya, aduk-aduk lagi biar makin wangi. Tambahkan godong salam. Ini godong salamnya masih seger banget karena aku metiknya itu di halaman rumah Flavis. Jadi masih kelihatan hijau gitu. Kalau sudah wangi, sekarang kita masukkan tomat dan juga kita tambahkan lagi udang rebonnya. Wah, ini kalau udang rebonnya udah masuk, aduh wangi banget ini. Nah, sekarang kita akan masukkan nangkanya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Nanti di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula, garam, dan juga kalau misalnya Flavis mau juga pakai penyedap rasa boleh. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka penyedap rasa juga nggak apa-apa. Rasanya itu udah gurih karena kita udah pakai udang rebon Flavis. Kita aduk-aduk lagi. Kalau udah tanek, sekarang kita sajikan di meja makan. Ini udah lauk yang enak banget Flavis. Lagi pagi-pagi sarapannya pakai kayak gini, terus tambahin tempe goreng sering, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan bening bayem wes jan, rasanya seger tenan. Apalagi maamnya pas siang hari, terus tambahin lagi sambal terasi atau sambal korek, terus ada tempe goreng sering, terus nasinya masih anget. Weh,
Mantap tenan. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bayam. Kemudian bayamnya kita peti-peti, bagian bawahnya itu yang kasar itu nggak usah diikutin. Jadi kita ambil bagian daun sama batangnya yang masih agak muda aja. Kalau misalnya semuanya sudah kita peti-peti, ini akan kita sisihkan, nanti dicucinya yang bersih ya. Bila perlu tuh nyucinya itu direndam dulu pakai air garam sebentar. Setelah itu baru dibilas sampai benar-benar bersih banget. Kemudian di sini aku mau siapkan bahan lainnya, aku mau pakai wortel. Ini udah cuman bayam sama wortel aja Flavis. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan kayak jagung ataupun cambah dele itu juga enak banget. Tapi hari ini aku mau pakai 2 bahan aja nih. Kalau bikin resep kayak gini ingat Flavis kasih dulu waktu nyusuin tuh bendino mangane kayak ngene iki Flavis. Rasanya itu emang bener-bener seger banget. Nah, untuk bumbunya di sini kita akan siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita iris-iris tipis saja. Kemudian ada juga brambangnya, kita juga akan iris tipis-tipis saja. Nah, supaya nanti makin wangi lagi, di sini aku mau tambahkan lagi godong salam dan juga ada kencur. Kalau di tempat Flavis kasih itu kencur Flavis, tapi ada juga di daerah Jawa, mungkin agak kayak Jogja ataupun Jawa Timuran mungkin ada juga yang pakai kunci. Itu juga enak banget, sama-sama enak. Tinggal selera Flavis aja mau pilih yang mana. Kemudian kita rebus bumbunya, tambahkan lagi gula, garam. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun pakai gula merah. Kemudian di sini kita masukkan wortelnya terlebih dahulu. Kalau wortelnya sudah setengah empuk, baru di sini kita akan cemplungin bayam yang sudah dicuci bersih banget. Kemudian ini kan udah masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, karena bayam sebentar aja itu udah mateng. Jadi kita cemplungin, kemudian tunggu mendidih, lalu tunggu sebentar banget baru kita angkat. Tapi sebelum diangkat nanti kita akan cemplungin brambang goreng biar nanti makin wangi lagi. Nih tadi aku gorengnya itu sedikit aja, cukup untuk sayur bening yang kita masak hari ini. Kemudian ini kita aduk-aduk, gak usah lama-lama lagi Flavis, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, terus rasanya juga seger banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan, tinggal ngambil nasi anget, terus kalau misalnya ada tempe goreng, tahu goreng sereng, kemudian ada sambal terasi ataupun sambal korek, itu wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep bihun goreng yang enak banget. Ini aku pakai bihunnya bihun jagung ya. Flavis juga bisa pakai bihun yang beras. Nanti disesuaikan dengan seleranya Flavis. Untuk bahan isiannya di sini kita mau pakai dada ayam. Ini udah di fillet, kemudian ini mau kita iris tipis-tipis Flavis. Kalau sudah ini mau kita masukkan ke dalam mangkuk. Terus kita memarinasi dulu pakai merica, garam, kaldu ayam bubuk, dan juga kecap manis. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita tambahkan lagi tepung maizena, boleh juga tepung tapioka. Kita aduk-aduk lagi, kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Pertama kita siapkan bumbu irisnya dulu, kita pakai lombok hijau, terus juga kita mau pakai lombok merah yang rawit, dan juga di sini kita mau pakai bawang merah. Ini semua cukup kita iris-iris, kemudian kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Bumbu halusnya jadi kita pakai merica, kemiri, dan juga bawang putih. Ini mau kita haluskan ya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Pertama-tama kita akan rebus dulu bihunnya, jangan lupa airnya sudah mendidih dan juga ditambahkan minyak supaya nanti bihunnya nggak lengket Flavis. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kemudian kita akan sisihkan dulu. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau tumis dulu ayam yang sudah tadi kita marinasi ya. Kita tumis-tumis sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita sisihkan dulu, kita angkat dulu. Nah, kita mau gongsong bumbunya pakai bekas ayamnya tadi. Pertama-tama masukkan bumbu halus, kemudian baru masukkan bumbu yang sudah tadi kita iris-iris. Aduk-aduk.
Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita masukkan bihunnya. Kita aduk-aduk rata, tambahkan lagi kecap manis. Kemudian nanti kita juga tambahkan garam dan juga gula sedikit ya, gula pasir. Ini kecap manisnya masih kurang, jadi tak tambahin sedikit lagi. Ini kita kasih garam dan juga sedikit gula. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai benar-benar tercampur rata. Kita aduk-aduk, kemudian kita masukkan ayam yang sudah tadi kita tumis. Kita aduk-aduk lagi, biarkan itu tercampur rata dan juga matang sempurna. Hasilnya seperti ini Flavis, ini enak banget. Di maem kayak gini itu enak banget Flavis. Terus mau untuk lauk, nasi putih enak, nasi uduk enak, nasi tumpeng juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep udang goreng bumbu rempah yang enak banget. Pertama kita siapkan dulu udangnya. Udangnya mau kita bersihkan. Biasanya kalau aku bikin udang goreng sreng atau bumbu rempah kayak gini, ini bagian sungutnya ini mau tak buang, dan juga aku ambil kotoran yang ada di punggungnya gini Flavis. Nah seperti ini aja. Jadi biasanya nggak tak kupas kulit, tapi kalau misalnya Flavis mau buang kepalanya ya boleh. Nah nanti setelah dicuci bersih hasil seperti ini sudah selesai dicuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Kita siapkan kemirinya agak banyak, bawang putihnya juga, jahe, kunir dan juga ketumbar. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini bumbunya mau dipakai untuk marinasi udangnya. Tambahkan garam. Kalau misalnya kalian pakai penyedap rasa ya boleh, tapi aku rasa karena bumbunya udah, rempahnya udah pepek dan udangnya juga sudah gurih, nggak perlu ditambahkan penyedap rasa lagi. Marinasi selama 15 menit. Kalau sudah mau kita goreng sampai nanti mateng. Udang itu nggak usah lama-lama Flavis gorengnya, sebentar aja udah mateng kok. Kalau misalnya sudah mateng, warnanya juga sudah seperti ini, udah agak kering, tapi jangan sampai terlalu lama banget Flavis, nanti malah susut udangnya. Seperti ini aja, ini sudah mateng. Ini kita sisihkan dulu. Nah itu kan tadi masih ada bekas bumbu remahan-remahannya itu Flavis, itu kan belum kering. Ini kita goreng. Bila sudah kecoklatan dan sudah kering, ini mau kita angkat. Sekarang kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, kita aduk-aduk, masaknya nggak usah terlalu lama-lama banget. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan, dan seperti tadi bumbunya itu kan banyak Flavis tadi, bumbu remahannya. Nah, itu kok belum terlalu kering banget, itu biarin dulu, kita goreng dulu. Sementara udangnya kita sisihkan, kita goreng bumbunya sampai nanti mateng dan warnanya juga sudah kecoklatan dan agak kering. Setelah itu baru kita akan angkat. Nah seperti ini. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Wah ini udah enak banget Flavis. Kita maem nanti pakai nasi anget. Terus kalau misalnya Flavis mau pakai sambal, aku punya banyak banget resep sambal Flavis, mulai dari sambal mentah, sambal mateng, yang ada terasinya, atau sambal kencur, itu banyak banget modelnya. Jadi cocok banget untuk maem pakai udang goreng bumbu rempah seperti ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel kentang yang enak banget. Jangan lupa ya, kalau kita bikin bergedel, usahakan kentangnya itu cari kentang yang kuning supaya nanti teksturnya itu buket Flavis. Nah ini kentangnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita goreng terlebih dahulu. Cara gorengnya itu gampang banget. Siapkan minyak, kemudian kita goreng. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang dan warnanya juga sudah kecoklatan, kita angkat. Kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Tadi kan nggak digoreng sekaligus, kita bagi jadi dua biar nanti nggak kebanyakan. Ini juga sudah matang. Sekarang mau kita angkat juga. Kemudian kalau sudah, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada merica,
Kemudian ada juga bawang putih, ini kita haluskan pakai ulekan aja ya, karena cukup sedikit jadi pakai ulekan aja. Kemudian kalau sudah halus kita sisihkan. Nah ini kentangnya mau kita haluskan juga, ini halusnya aku cukup pakai ulekan yang tadi. Ini kita tekan-tekan sebentar karena tadi sudah digoreng jadi cepat banget empuknya. Kalau sudah halus masukkan bumbu halusnya, tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kemudian ini mau kita aduk-aduk. Ini biarkan bahannya dan bumbunya tercampur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi telur. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Bagi Flavis yang suka nanya, kalau misalnya aku masak tuh nggak pakai sarung tangan itu agak ribet Flavis. Jadi enakan pakai tangan kayak gini aja. Nggak apa-apa Flavis, ini tanganku udah bersih kok. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah kita masukkan ke dalam adonan kentang tadi. Ini kita aduk-aduk sampai nanti tercampur rata ya. Kalau misalnya sudah tercampur rata, adonannya juga sudah agak buket gitu. Kemudian ini siap kita cetak. Cetaknya itu aku bulat-bulat aja. Bulat-bulat kepeng. Untuk ukurannya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau kecil-kecil, bulat-bulat itu kayak telur puyuh untuk nasi tumpeng itu boleh banget. Ataupun mau ukuran sedang kayak aku hari ini, cuma dibulatin habis itu dikepengin juga boleh banget. Kalau misalnya Flavis nanti mau bikin lebih gendut lagi juga nggak apa-apa Flavis, itu juga boleh banget. Sasaknya Flavis di rumah aja mau bentuknya kayak gimana. Kemudian untuk balurannya di sini kita akan siapkan telur, kemudian telurnya ini mau kita kocok. Kalau sudah kita akan masukkan satu-satu kayak gini. Kemudian ini langsung mau kita goreng. Jadi tadi sudah aku siapkan wajannya bekas goreng kentangnya, terus dipanasin lagi, kemudian kita goreng bergedelnya satu-satu kayak gini. Jangan lupa dibalik, apinya jangan terlalu besar biar nggak cepet gosong ya. Kemudian kalau sudah cantik kayak gini, ini sudah mateng. Ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk nasi rames ataupun lauk soto, itu enak banget. Ataupun nasi uduk juga enak banget. Ataupun kalau misalnya Flavis mau bikin tumpeng, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tempe mendoan yang enak banget. Ini tadi di pasar aku cari-cari tempe yang satuan itu Flavis yang dibungkus tapi per lembar gitu. Itu lagi nggak ada, nggak jualan. Ya udah, nggak apa-apa kita pakai tempe yang papan, tapi kita akan motongnya itu tipis-tipis banget gitu Flavis biar nanti teksturnya itu kayak mendoan lembaran gitu. Ini hasilnya setelah dipotong tipis-tipis. Ini kita sisihkan, kita siapkan bahan ini ya. Di sini ini udah wajib ada banget kita pakai daun bawang. Daun bawangnya itu kita pakai yang banyak aja Flavis biar nanti aromanya itu makin wangi banget. Kemudian ini kita iris tipis-tipis. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang putih, kemudian ada kemiri dan juga ketumbar, sedikit merica. Ini ketumbar, merica dan juga kemiriknya wajib disangrai supaya nanti aromanya itu makin wangi banget. Pokoknya nanti saya beda deh kalau misalnya bumbunya disangrai sama enggak. Ini kita akan haluskan. Kalau sudah halus kita siapkan tepung terigu, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga air. Nih kita tambahkan juga ada garam. Kalau pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Saya Flavis di rumah aja. Ini akan kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, kemudian baru kita akan cemplungin daun bawangnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, baru kita akan ambil tempenya satu-satu kayak gini Flavis. Kalau misalnya susah pakai centong untuk ngambilnya, ya pakai tangan aja, nggak apa-apa. Biar nanti malah nggak hancur nih. Makanya tadi agak hancur kan ini, jadi aku pakai tangan aja. Kemudian kalau sudah kita siapkan wajan, kita akan goreng tempe mendoannya. Kalau bisa goreng tempe mendoan itu minyaknya itu yang banyak Flavis biar nanti teksturnya itu cantik gitu. Kemudian aku juga mau kasih tips Flavis, kalau misalnya Flavis mau goreng mendoan atau mau goreng-gorengan yang lain, cari tepung terigunya itu tepung terigu yang curah di pasar itu Flavis yang nggak ada mereknya.
Itu rasanya lebih enak banget kalau untuk bikin goreng-gorengan, Flavis. Nah, ini tempe mendoannya itu sudah matang seperti ini aja, Flavis. Jadi mendo-mendo, jadi nggak terlalu matang. Kemudian kalau sudah, kita akan angkat, kita sisihkan, dan kita akan siapkan lagi tempenya dan kita akan goreng. Caranya juga sama seperti tadi, Flavis. Ini aku pakai tangan aja, Flavis, karena pakai centong nanti tempenya itu mudah patah. Jadi pakai tangan aja waktu nyemplunginnya, nggak apa-apa. Yang penting tangannya kan sudah bersih. Kemudian ini kan kita goreng. Kalau misalnya sudah dapat tekstur yang kita inginkan, produk mendo-mendo gitu, ini kita angkat. Nah, sekarang kita akan sajikan di meja makan. Ini mau untuk camilan pagi hari enak, sore hari enak. Ini biasanya ditambah sambal kecap ataupun lombok rawit ceplus. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan gulai daun singkong yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu daun singkong. Ini masih seger-seger banget, Flavis. Ini aku pakai tipe daun singkong yang kayak cakar ayam gitu, Flavis. Kemudian ini mau kita petik-petik daunnya. Kebetulan ini masih muda-muda semua, jadi aku ambil semua bagian daunnya. Kemudian kalau nanti sudah dipetik-petik, jangan lupa dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, baru nanti kita siap untuk merebusnya. Ini pertama-tama kita siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita masukkan daun singkongnya. Nah, kita akan rebus sampai nanti mateng. Ini nggak perlu pakai apa-apa untuk merebusnya, Flavis. Kadang-kadang ada juga yang pakai baking soda gitu biar cepat empuk ya. Ini nggak perlu karena daun singkongnya itu masih muda-muda semua. Kemudian kita akan rebus sampai mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat. Nah, nanti biar nanti warnanya masih tetap hijau, masih tetap cantik pada saat disajikan. Jadi begitu daun singkongnya sudah mateng, kita letakkan dalam wadah, terus kita siram pakai air dingin. Kemudian sekarang kita peres supaya nanti daun singkongnya itu enggak ngembel air, enggak mengandung air banyak, itu maksudnya. Kalau misalnya sudah selesai diperes, ini mau langsung kita potong-potong biar nanti makamnya itu lebih gampang. Kalau ibunya Flavikasi zaman dulu, kalau masak daun singkong tuh nggak perlu dipotong-potong, jadi kalau makam tuh selenjeran gitu, Flavis. Kalau misalnya sudah potong-potong, kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita siapkan dulu yang bagian kering. Sini ada merica, pala, juga ada ketumbar, terus ada kayu manis, dan juga ada cabai Jawa. Ini kalau di tempat Flavikasi ngomongnya. Kemudian ini mau kita ulek-ulek. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bumbu halus yang basah. Sini kita pakai kemiri, bawang, brambang, kunir, dan juga ada lombok merah. Ini lombok merahnya agak banyak biar nanti warnanya itu cantik. Ini jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Ini sudah halus, sekarang kita sisihkan. Ini mau kita pakai bahan tambahan, ada teri. Kemudian nanti jangan lupa terinya dicuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, kita goreng terlebih dahulu terinya. Nanti gorengnya sampai mateng, sampai nanti kayak agak kering gitu, Flavis. Kalau misalnya sudah matang seperti ini mau kita angkat, kita sisihkan. Ini minyak bekas goreng terinya nggak usah dibuang, kita akan pakai untuk gongsong bumbunya. Kita masukkan terlebih dahulu bumbu keringnya tadi, biarkan wangi. Kalau sudah wangi baru masukkan bumbu basahnya. Kita aduk-aduk, pakainya api kecil aja, Flavis. Jadi nanti biar bumbunya itu mateng dan juga nanti tanek. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, udah aromanya itu udah wangi, tambahkan juga ada godong salam biar nanti makin wangi lagi. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau sudah mateng bumbunya, kita akan cemplungin daun singkongnya. Kita aduk-aduk, biarkan bumbu dan juga daun singkongnya tercampur rata seperti ini. Kalau misalnya sudah, baru di sini kita akan tambahkan santan. Ini tadi santannya aku
hasil meres sendiri Flavis, jadi lebih seger terus lebih gurih. Kita aduk-aduk, tambahkan juga gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, walaupun enggak juga enggak apa-apa. Kita akan masak lagi sampai nanti rasanya enak, santannya tanek. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan teri yang tadi sudah kita goreng. Aduk-aduk sebentar dan jadi deh. Ini aromanya sudah wangi banget, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Ini udah cocok banget kita pakai lauk untuk sarapan, makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tahu. Kebetulan Flavikasi itu suka banget sama yang namanya tahu, apalagi tahu di tempatnya Flavikasi di Kebumen. Itu benar-benar enak banget. Dan hari ini kita akan bikin semur tahu ya. Kemudian untuk bahan-bahannya di sini kita siapkan ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga ada merica bulat. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan ya. Di sini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Nah, ini biar lebih gampang halusinnya, beri sedikit air ataupun minyak juga boleh. Ini bumbunya sudah halus. Sekarang siapa masaknya? Siapkan wajan dan beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong bumbunya, biarkan sampai nanti berbau harum dan warnanya dia sudah mulai kecoklatan. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun salam, serai, kemudian ada lengkuas, jahe. Di sini ada kayu manis, kemudian di sini ada kembang lawang. Kemudian di sini ada cengkeh dan di sini kita tambahkan lagi kapulaga. Sekarang kita akan gongsong lagi bumbunya beserta dengan bumbu aromatik lainnya. Biarkan semua bahan sampai nanti berbau harum banget. Nah, kira-kira tekstur warnanya udah kayak gini, Flavis sudah mulai kecoklatan dan ini benar-benar sudah wangi banget. Baru kita akan masukkan tahunya. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Oh ya, selain pakai tahu jenis kuning kayak gini, Flavis juga bisa pakai tahu coklat ataupun Flavis juga bisa pakai tahu putih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada gula pasir secukupnya, gula perasa secukupnya, garam secukupnya. Sebenarnya kalau bikin semur itu enaknya pakai gula Jawa, Flavis. Cuman gula Jawanya Flavikasi itu lagi habis, jadi nggak apa-apa pakai gula putih aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Nah, pertama-tama kita akan masak pakai api besar dulu sampai nanti mendidih. Baru setelah itu kita kecilkan apinya. Nah, kita akan terus masak, jangan lupa sesekali diaduk. Biarkan sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget ke dalam tahunya. Jadi benar-benar kita pakai api yang cenderung kecil ya, supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep banget ke dalam tahunya. Sampai nanti dirasa sudah cukup matang dan meresap kayak gini. Nah, ini sudah enak banget rasanya. Ini sudah siap kita hidangkan di meja makan. Ini cocok banget kalau misalnya Flavis mau maem nasi uduk, ini cocok banget untuk lauk pendamping ataupun mau pakai nasi putih pun juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel kentang yang enak banget. Jangan lupa ya, kalau kita bikin bergedel, usahakan kentangnya itu cari kentang yang kuning supaya nanti teksturnya itu buket, Flavis. Nah, ini kentangnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita goreng terlebih dahulu. Cara-caranya itu gampang banget. Siapkan minyak, kemudian kita goreng, jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang dan warnanya juga sudah kecoklatan, kita angkat. Kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Tadi kan
nggak digoreng sekaligus, kita bagi jadi dua biar nanti nggak kebanyakan. Ini juga sudah matang, sekarang mau kita angkat juga. Kemudian kalau sudah, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada merica, kemudian ada juga bawang putih. Ini kita haluskan pakai ulekan aja ya, cuma cukup sedikit jadi pakai ulekan aja. Kemudian kalau sudah halus kita sisihkan. Nah ini kentangnya mau kita haluskan juga. Ini halusnya aku cukup pakai ulekan yang tadi. Ini kita tekan-tekan sebentar karena tadi sudah digoreng jadi cepet banget empuknya. Kalau sudah halus, masukkan bumbu halusnya, tambahkan lagi garam penyedap rasa. Kemudian ini mau kita aduk-aduk. Ini biarkan bahannya dan bumbunya tercampur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi telur. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Bagi Flavis yang suka nanya, kalau misalnya aku masak tuh nggak pakai sarung tangan, itu agak ribet Flavis. Jadi enakan pakai tangan kayak gini aja. Nggak apa-apa Flavis, ini tanganku udah bersih kok. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam adonan kentang tadi. Ini kita aduk-aduk sampai nanti tercampur rata ya. Kalau misalnya sudah tercampur rata, adonannya juga sudah agak buket gitu. Kemudian ini siap kita cetak. Cetaknya itu aku bulat-bulat aja, bulat-bulat gepeng. Untuk ukurannya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau kecil-kecil bulat-bulat itu kayak telur puyuh untuk nasi tumpeng itu boleh banget. Ataupun mau ukuran sedang kayak aku hari ini, cuma dibulatin habis digepengin juga boleh banget. Kalau misalnya Flavis nanti mau bikin lebih gendut lagi juga nggak apa-apa Flavis, itu juga boleh banget. Sasaknya Flavis di rumah aja mau bentuknya kayak gimana. Kemudian untuk balurannya di sini kita akan siapkan telur. Kemudian telurnya ini mau kita kocok. Kalau sudah, kita akan masukkan satu-satu kayak gini. Kemudian ini langsung mau kita goreng. Jadi tadi sudah aku siapkan wajannya bekas goreng kentangnya, terus dipanasin lagi. Kemudian kita goreng bergedelnya satu-satu kayak gini. Jangan lupa dibalik. Apinya jangan terlalu besar biar nggak cepet gosong ya. Kemudian kalau sudah cantik kayak gini, ini sudah mateng. Ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk nasi rames ataupun lauk soto, itu enak banget. Ataupun nasi uduk juga enak banget. Ataupun kalau misalnya Flavis mau bikin tumpeng, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah.